Halo, selamat datang di video part keempat perjalanan saya dari Padang menuju Jakarta dengan bis ANS Royal Executive berjulukan Johnny Walker. Nah, ini setelah menempuh perjalanan yang dengan kondisi jalanan yang macam-macam, naik turun berliku-liku, yang halus, yang ambyar, lewat tepi jurang, lewat kebun, hutan dan segala macam. Sekarang kita tiba di bagian terakhir trip report Padang Jakarta dengan ANS, di mana part keempat ini akan kita mulai dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini berhenti subuhan jam 5.15. Ini udah memasuki kota Palembang ya. Ini ada 3 ANS dan itu di depan ada 1 NPM. Dia pergi. Kota Palembang ini berhenti subuhan dulu. Jadi semalam itu ini cuman tidur bangun. Jadi udah masuk daerah yang jalannya lika-liku bagus. Terus masuk lintas timur, itu pas jam-jamnya berat untuk meleng. Memasuki wilayah kota Palembang ini sudah ada sedikit sinar matahari ya. Itu langitnya sudah mulai kebiru-biruan, sudah tidak gelap lagi. Dan sebentar lagi kita akan menikmati sunrise. Ya semoga aja nggak mendung, soalnya ini habis hujan nih. Kalau mendung ya sunrise-nya ora ketok. Nah kalau tidak mendung, wah mataharinya ciamik. Dulu pernah sekali ke Palembang tahun 2018. Waktu itu ke Palembang cuma untuk makan pempek. Nah, cuma nginep semalam waktu itu. Makan pempek, besoknya pulang. Ini pengennya ke Palembang lagi. Kapan ya? Semoga bisa segera deh. Makan pempek lagi langsung di tempat asalnya.
Sekitar pukul 6 pagi kita sudah ada di luar kota Palembang. Ini kita masuk tol Trans Sumatera melalui gerbang tol Keramasan. Nah, ini nanti di sini berhenti agak lama karena kru harus top up kartu tol untuk pembayaran tol. Yang pada akhirnya sepertinya setelah ditunggu-tunggu lama ternyata nggak bisa top up. Nggak tahu, mungkin alat yang ada di gerbang tolnya apa gimana. Tiwas berhenti lama nggak bisa top up. Malah di sini jadi kesalip sama ANS Royal Executive Tanabe yang semalam sempat jogging dan menari bersama di lintas timur. Bapak bilang aja. Soal exit Palembang kota. Apa? Ini sambung sama Indralaya. Mari saya Orang nyambung ya? Nggak tahu aku. Kayak orang tuh. ada apa ya? Ada tanggal listrik. Masih kekuasaan di Fatwe. Aku mungkin ya deh. Setengah jam berada di tol Trans Sumatera. Ini kita sekarang di gerbang tol Kayu Agung Utama. Ini kayaknya gerbang tolnya masih sementara ya, jadi belum permanen. Mungkin masih darurat, apa belum dibangun atau gimana nggak tahu. Wah, ini ada BSI, sepertinya dari Bandung ya kalau nggak salah, atau dari Tasik ya BSI itu, ke tujuannya Palembang. Kapan-kapan cobain ah. Lah, wacana terus.
Setelah melihat pemandangan kiri kanan, ketiduran sebentar, bangun lagi, lihat pemandangan lagi, ketiduran lagi. Ternyata ini sudah hampir jam 8 pagi dan kita bersiap memasuki rest area kilometer 215B Jalan Tol Trans Sumatera. Dan ini sudah masuk Provinsi Lampung. Jadi sudah tidak di Sumatera Selatan. Di sini kita mau isi solar dulu. Jadi kemarin isi solar terakhir di Rantau Ikil. Nah, ini di sini ngisi solar lagi. Dan nggak ketemu bis ANS yang lain ya. Sepertinya udah pada di depan semua bis ANS yang lain. Atau saya juga nggak tahu biasanya mereka ngisi di sini juga atau enggak. Kan sudah kubilang untuk interior Adi Putro yang bagus. Kalau rest area kepak truk ya. Heeh. Rasanya kaya rest area Amerika. Ayo. Wong truknya beda ae. Kayak gini loh. Gambar rai fokusnya langsung bro. Jam setengah 10 pagi kita sudah berada di dekat kota Bandar Lampung. Nah itu di sebelah kanan itu mungkin pinggiran-pinggiran kota Bandar Lampung ya. Kota Bandar Lampung kan gede. Nah ini berarti kira-kira 1 atau 1,5 jam lagi kita sudah sampai Pelabuhan Bakauheni nih kalau lancar.
lampu tidak eksekutif. Saya ke lampu regulator. Masih ini yuk, espresso. Tidak espresso. Eksekutif. Pelabuhan cenderung sepi, relatif sepi, dan kita masuk dermaga eksekutif dong. Wah, itu di sana sudah ada portlink, tapi ternyata portlinknya sudah full dan sudah mau ditutup pintunya. Jadi kita nggak bisa ikut portlink deh. Padahal di dalam kapal portlink itu infonya ada 5 unit ANS di dalam situ. Wah, saya nggak bisa barengan. Kalau bisa barengan kan asik rame-rame ya. Yo wis nggak apa-apa, kita tunggu kapal selanjutnya sekitar setengah jam sampai 1 jam lagi. Jam 11 kurang 15 menit kita masuk Pelabuhan Merak, dan nanti sepertinya kita naik di kapal ekspres ya. Tadi masuknya di terminal eksekutif. Yo. Awak. Apa? Awak. Gak apa-apa. Terus sana beli makan dulu. Hai. Air aman. Tadi udah beli makan di warung masakan Padang situ. Beli makan nasi telur aja. Terus itu tinggal tunggu ada kapal mau sandar. Kayaknya kita dapat kapal yang itu kan. Gagal dapat portlink, padahal tadi yang di depannya portlink tapi udah full. Itu dapat Jatra 3. Ya wis, rapopo. Noro dadi prima membalut sasis Mercedes-Benz. Noro dadi prima Patriot, cocok banget sih. Satu unit ANS eksekutif masuk pelabuhan. Nah, ini artinya kita bakal berduaan nih nanti masuk kapal. Jadi di kapal nggak sendirian. Tuh, ada satu lagi. Apa itu dia? Oh, itu bongkaran kapal Jatra 3. Ada Rosin. Tadi di depannya juga ada Rosin satu lagi. Terus mulai langka. Ternyata nggak terlalu lama nunggunya, ada kapal yang masuk. Jadi ini yang masuk adalah kapalnya Jatra 3. Dia masuk di dermaga eksekutif. Dan sekarang saatnya kita mendekat ke dermaga. Kita mendekat untuk persiapan masuk ke dalam kapal, pulang ke Jawa. Tadi nunggu 45 menit lagi dia. Emang dikasih kita makan itu, dia nunggu dari jam 4 dia nunggu sampai malam. Ini masih kosong. Kemarin tuh banyak waktu hari Kamis ini. Banyak berapa?
tepat sebelum tengah hari, Jatra 3 sudah meninggalkan dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung, dan kita sudah berlayar menuju Pulau Jawa. Kita berlayar menuju Pelabuhan Merak. Tapi di sini kapalnya nggak saya review ya, soalnya satu, penumpangnya tuh emang agak rame, walaupun nggak penuh, agak rame, dan dua, saya banyakan di luar waktu itu biar masuk angin. Wah, gitu malah biar masuk angin. Ya, menikmati angin laut Selat Sunda. Iya, yo main bang. Ini kuburan ini kebenet jangan loh. Pokoknya baru kamu umur yang tepat. Kita mah kamu ada raturan, sekapulnya juga, kamu tahu. Hanya sepotong ini aja, sepotong sedikit ini aja, ini yang sempat saya ambil videonya, saya rekam waktu di dalam kapal. Dan ini di bagian belakang ya, di bagian belakang itu ada yang bisa untuk tiduran, terus ada yang tempat bermain anak, ada kursi-kursi macam ini. Kalau di bagian depan sana isinya sofa-sofa untuk keluarga-keluarga gitu, cuman nggak saya rekam. Kembali lagi ke Pulau Jawa. Tapi ini kapalnya belum bisa sandar. Masih menunggu si Portling berangkat dulu. Setelah beberapa saat ngantri dermaga menunggu portlingnya meninggalkan Pelabuhan Merak, akhirnya kita mendarat dengan mulus di Pelabuhan Merak di dermaga eksekutif, dermaga ekspres, yang siang itu ombaknya agak lumayan, tapi nggak apa-apa, masih aman. Ombaknya lumayan nih Pak. Hah? Ombaknya lumayan. Oh, tadi lumayan bang ya? Di sini Kelihatan ya? Oh, Itu kapalnya goyang. oh ya goyang gitu ya. Ombaknya. Motor anyar.
dia naik ferry yang biasa itu bisa 1,5 jam lagi. Juga antri. Ya, lama-lama ya, 2 jam. Kemarin ada penumpang yang menunggu sampai 5 jam. Ya, Iya, pada ada aja dia nunggu Tadi baru mana ke? dari jam 4. Itu datanglah bis kami jam 7. Putra Rafflesia jurusan mana? Jakarta ya? Bengkulu ya? Oh iya, selain San ya, San mah Putra ya, sampai saya marah supir, saya sudah pulang bawa mobil pulang, udah saya langsung nyebrang berjalan kaki sendirian itu naik omprengan ke Lampung. Dari Raja Basa ke Lampung nginap. Lampung. Besoknya baru naik travel. Iya. Betul. Sebetulnya dari awal nggak ada niatan untuk kejar waktu, memburu waktu untuk sampai Jakarta. Santai aja lah. Tapi tiba-tiba setelah masuk Pulau Jawa, udah masuk tol Merak Jakarta, jadi keinget kalau malam ini harus segera lanjut ke Jogja. Jadi nanti turun di Pondok Pinang, langsung berburu tiket lagi. Semoga dapat tiket untuk lanjut ke Jogja. Jadi besok pagi sudah di Jogja, sudah bisa layah-layah di rumah. Tapi nggak apa-apa, kita serahkan semuanya kepada Pak Sopir, kepada Udair dan Udazen untuk membawa Johnny Walker ini dengan aman dan selamat sampai di tujuan. Betul begitu? Betul loh yo. Ya nikmati. Saya kalau nggak merokok, mereka saya juga bisa. Benar. Kemarin tuh saya kan duduk di nomor 2. Yang nomor 1 itu anak SMP kelas 2. Terus ada cewek yang umur 20 tahun saya. Mungkin cewek itu ya bawa dari sana mungkin ya, tapi keluarga lah ya. Saya sempat masih dia duduk sebentar. Saya bilang, udah, terminal habis. Terminal. Iya. Tapi sekarang dia udah buat desain baru ya. Desain baru. Body hari ini. Ada juga yang 90 Pak. Semuanya kelebihannya 96. Yang terkecil 96. Ada juga yang kecil Pak. Tapi kita ada klaster yang kita bisa parkir mobil bahkan lebih dari 3 Pak. Jadi tanah bebas atau tanah umum, lapak tanah umum ya. Nah, jadi kita bisa parkir, ya, kita bisa parkir lebih dari 3 gitu. Dewasa satu pemuda, ada beda itu. Dia tidak kasih turun kita, dia harus turun ke terminal. Jadi misalnya saya mau minta turun di tengah jalan, tidak dikasih, karena dia marahin juga nanti dia. Iya. Yang satu ke Bogor kan ya kalau nggak salah. Ada yang ke Bogor juga kan. Bogor kan di situ Ya. turunnya.
Bapak punya handphone nggak Pak? Iya Pak, makasih Pak. Salam sama keluarga. Iya. Sampai jumpa ya Pak ya. Iya. Ketemu lagi kita. Itu kan di seberang. Yang jemputan yang jemput sebelah sana. Mobil pribadi nggak boleh. Nggak boleh di sebelah sana. Saya jalan kaki. Sudah sampai terminal Polis. Turun juga, suruh turun. Nah, ini bongkar muat dulu. Bongkar ding, bukan muat. Woi, apa kabar? Ala balik lagi. Woi, cepat banget balik. Masih Jamil. Jamil lagi. Jam 3:15 di sore hari, kita meninggalkan terminal Poris, langsung menuju Pondok Pinang. Nah oke, selama perjalanan dari Poris sampai Pondok Pinang ini, izinkan saya sedikit menyampaikan ya summary, kesimpulan atau review singkat soal Royal Class Johnny Walker ini terutama. Memang sih awalnya saya sama sekali nggak kepikiran kalau naik Royal Class ANS itu bakal kebagian Mercy 1526 tanpa air suspension. Soalnya taunya Royal Class atau Royal Executive itu 1626 semua, air sus semua. Tapi ternyata belum lama sebelum saya naik ini, itu ada 3 unit kalau nggak salah, Mercy 1526 berbodi Patriot diubah menjadi Royal Executive Class. Tapi nggak apa-apa, walaupun tanpa air suspension, semua itu terobati, bukan terobati ya, teredam oleh kru yang ramah, krunya enak banget. Terus habis itu sudah tentu kursinya jahat sekali, kursi buatan Rimba Kencana, apalagi ada bludru birunya, itu sebuah kejahatan dalam tanda kutip ya, yang sungguh-sungguh itu membius beneran. Dan ini jujur, setelah 30-an jam perjalanan dari Padang, saya nggak merasa capek yang terlalu. Rasanya itu cuman kayak naik bis dari Solo ke Jakarta lewat tol Trans Jawa, sejenis itulah. Kok bisa ya? Bis pokoknya nyaman banget lah, highly recommended banget ini bis. Bawa Bu. Yoga. Sudah jam 5:30 dan baru sempat bikin ya sejenis closing dari perjalanan bersama ANS Johnny Walker dari Padang ke Jakarta. Nah ini sudah jam segini baru sempat, tadi waktu sampai di sini nggak sempat bikin closing, nggak sempat say goodbye sama bisnya dan krunya yang luar biasa itu. Gara-gara apa Mas? Soalnya tadi itu begitu sampai sini, 1 gerimis, 2 harus segera berburu tiket untuk lanjut ke Jogja. Jadi ini bukan ora kok berleren ya, sampai Jakarta langsung beli tiket lanjut Jogja. Itu bukan karena ora kok berleren. Tadi di belakang ada siapa tuh dada-dada? Tapi selak kepingin leren yang omah. Wah, itu ya. Jadi kita lanjut. Habis ini kita lanjut Rosin double decker ke Jogja. Tadi ada dada-dada Mas, siapa ya? Ayo. Warga lokal? Warlock ya, warlock. Enggak sih, orang Jawa ngaku warlock. Oh iya? Mana? Wis, gitu aja lah. Kita menunggu Rosin nanti jam 7 double decker langsung ke Jogja. Terus ya wis, gitu. Wis. Perjalanan ke Padang mantap jiwa.
Berakhir sudah rangkaian video trip report saya dari Padang menuju Jakarta dengan ANS, Anas Nasional Sejahtera Royal Executive Class. Wah, wis aku nggak peduli mau dengan rute yang sama, mau gimana. Suatu saat aku akan mengulangi lagi naik ANS Royal Class, Royal Executive, dan berharap semoga dapat yang bis single class yang baru ya. Wah, mantap itu kayaknya. Ya wis, sekian dulu, terima kasih sudah menonton semuanya dan sampai jumpa.